Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya adalah Profesor Dr. Insinyur Nakan Madiana Wiryase, ST, MT, IPN. Asal saya adalah dari Desa Pejeng, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar. Dan riwayat pendidikan saya selesaikan sekolah dasarnya di SD 2 Saraswati, selesai tahun 1969. Nah, kemudian sekolah menengah atau SMP saya selesaikan di SMP 1 Denpasar tahun 72, dan SMA saya selesaikan di SMA 1 Denpasar tahun 75. Dan tahun 76 mulai masuk di Universitas Udayana, jurusan sipil. Kemudian S2 saya selesaikan di ITS Surabaya, selesai tahun 2001. Kemudian program profesi insinyur saya selesaikan tahun 2017 di Universitas Udayana. Dan S3 saya selesaikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2014. Saya mulai bertugas di jurusan sipil Universitas Udayana pada tahun 1983. Saat ini ditugaskan atau berhome base di program profesi insinyur Universitas Udayana. Baik, terima kasih. Guru besar saya adalah merupakan guru besar tetap di Fakultas Teknik jurusan Sipil Universitas Udayana dalam bidang ilmu kelembagaan tata ruang dan orasi ilmiah. Itu saya berikan judul adalah Transformasi Sosial Fisik menuju Morfologi Perkotaan yang berkelanjutan melalui pengaturan kembali lahan di Indonesia. Kita ketahui bahwa suatu pembangunan itu harus diselesaikan dalam suatu proses perencanaan, di mana perencanaan dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan pembangunan yang ada kaitan dengan waktu, baik jangka panjang, jangka menengah maupun pembangunan tahunan. Kemudian yang kedua, rencana yang dikaitkan dengan rencana tata ruang. Dua hal ini yang menjadi konsep dari suatu pembangunan. Kemudian rencana tata ruang itu biasanya adalah merupakan rencana umum dan rencana tata ruang pulau, rencana tata ruang kawasan, rencana strategis nasional, dan RDTR. Jadi RDTR ini adalah merupakan rencana detail tata ruang yang merupakan perencanaan detail dari suatu ruang yang diperkirakan berkembangnya cukup pesat sehingga perlu diatur rencananya terlebih dahulu. Nah, kemudian RDTR inilah dijadikan dasar dalam proses perizinan nantinya, karena sesuai dengan undang-undang yang baru, perizinan yang kaitan dengan IMB sudah tidak diberlakukan lagi, tetapi yang istilahnya diganti menjadi PBG, yaitu persetujuan bangunan gedung. Nah, kemudian ada hal yang baru lagi berkaitan dengan izin. Apabila sudah selesai membangun, maka harus ditindaklanjuti dengan SLF, yang artinya adalah layak huni. Jadi sebelum beroperasi harus ditinjau kembali apakah perencanaannya sudah selesai dengan pelaksanaannya, kemudian apakah tidak ada perubahan fungsi, sehingga diberikanlah yang dinamakan dengan sertifikat layak huni. Kemudian kita ketahui bahwa perkembangan suatu perkotaan itu
tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk, karena kita tahu bahwa secara normal perkembangan penduduk diperkirakan 1,5%. Tetapi kenyataannya urbanisasi sangat pesat perkembangannya, sehingga terjadilah pengupinan kumuh, kemudian pemanfaatan lahan yang sifatnya ilegal, terutama di kawasan perkotaan yang berkembang dengan pesat, sehingga terjadilah penggunaan lahan yang ilegal tersebut. Nah, tentunya penggunaan lahan yang sifatnya ilegal ini akan menjadi masalah apabila tidak diawasi, kemudian tidak adanya rencana detail, karena rencana detail tata ruang itu adalah merupakan bagian dari wilayah perkotaan. Sebetulnya pemerintah daerah adalah merupakan kunci, terutama daerah tingkat 2 di dalam pengawasan pemanfaatan lahan ini. Karena mau tidak mau, karena rencana tata ruang wilayah kabupaten itu adalah merupakan muara dari dan harus tercantumnya kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, sehingga itu dituangkan nanti di dalam RDTR untuk memungkinkan daerah tingkat 2 di dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, maka diharapkan bahwa dengan adanya perkembangan urbanisasi yang sangat pesat di perkotaan, di mana berdasarkan data mulai dari tahun 70 sampai 4 dasawasa terakhir, itu terjadi lonjakan penduduk, terutama urbanisasi, di mana target orang-orang yang melakukan perpindahan di dalam urbanisasi ini adalah untuk memperbaiki kesejahteraan sosial. Namun demikian, karena dalam 4 dasawarsa terakhir ini penjumlahan atau tambahan penduduk di perkotaan itu mencapai 3 kali lipat, ya, dari 17 sampai ke 52%. Sehingga di dalam hal ini Pemda tingkat 2 harus melakukan atau memilih kawasan-kawasan mana yang mungkin perkembangannya sangat pesat, sehingga harus didahului untuk melakukan RDTR-nya atau rencana detail tata ruangnya. Dengan demikian, maka pemanfaatan lahan-lahan yang sifatnya ilegal itu tidak mungkin terjadi lagi. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa perlu ada pemanfaatan dari pengawas internal di dalam kabupaten dan melibatkan masyarakat secara luas di dalam pengawasannya. Dengan demikian, maka pengawasan akan lebih bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Kami berkomitmen sesuai dengan guru besar di bidang ilmu kami, yaitu kelembagaan tata ruang. Kita harus berperan aktif di dalam meningkatkan kelembagaan tata ruang ini, karena di dalam tata ruang kami sebetulnya banyak terlibat di tata ruang, baik di kabupaten maupun di provinsi, sehingga kami berkomitmen untuk bisa berperan. Dan ada baiknya bahwa pihak kabupaten maupun provinsi, di mana
tenaga-tenaga penyidik pegawai negeri sipil agar dimanfaat juga selain Satpol PP-nya. Mungkin dengan memanfaatkan penyidik pegawai negeri sipil yang masih bertebaran berada di sektor-sektor lainnya, itu bisa dikumpulkan, kemudian ikut berperan di dalam melakukan penyidik pegawai negeri sipil ini untuk pengawas di dalam pembangunan daerah. Terima kasih. Om Santi 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 Om.